لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا بخط الله سيد العلامة الطاهر بن محمد بن هاشم رحمه الله تعالى يتعلق بما ذكرته ولننقله برمته تتميما للفائدة وتنفيرا عن هذه الخصلة الفاحشة الفاسدة، وهو هذا: الحمد لله، هذا ما وجدته في تأليف للشيخ عبد الله با شعيب المعروف بابن قدري. سببه منازعة جرت بينه وبين الفقيه عبد الله بن أبي بكر الخطيب في بعض الأحكام، فمنه وقفت على كلام شاف لبعض مشايخي ذوي الغيرة والإنصاف، قال فيه: ولو اتبعنا العادات لأبطلنا قوانين الدعاوي والشهادات، ورجعنا إلى العراف ووقعنا في الانحراف، وحلنا عن الاتصاف بأحكام الشريعة، وحوينا كل رذيلة. وحق علينا قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والطاغوت إنما كان عرفا وعادة أشبه شيء بأحكام البادية، بل هي عينها، وهي عامة بجهتنا غير ممتزجة بشرعنا، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ولقد أجاد الشيخ مشايخنا شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله: وددت أن لي مالا ورجالا وجاهدت القائلين بالعادة، لقولهم بحكم الطاغوت المعبر عنه بالعوائد وما احتوت عليه من المفاسد. انتهى ما نقلته من كلام شيخنا من خطه. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di sini menukil daripada ucapan datuk beliau sendiri Al-Habib Tahir bin Muhammad bin Hashim rahimahullah ta'ala, dari tulisannya ya, dia menukil di antaranya ini berhubungan dengan sabab ya, bagaimana manusia tadi itu bisa meninggalkan hukum Allah, mencari ilmu yang manfaat, kemudian bagaimana mereka tadi itu sudah lebih mengedepankan hukum adat atau hukum yang dibuat oleh manusia. Beliau berkata, alhamdulillah, Habib Tahir ini ya, aku telah menemukan apa yang telah dikarang oleh Syekh Abdullah ba Shu'aib yang dikenal dengan Ibn Qadri
terjadi satu selisih pemahaman atau pengertian antara beliau dengan Al-Faqih Abdullah bin Abu Bakar Al-Khatib di beberapa hukum. Di antaranya aku menemukan kalam Syafin, ada beberapa kalam yang sangat bagus yang bisa menyembuhkan penyakit begitu. Kalau bahasanya maksudnya kalam yang jitu gitu. Kalam yang jitu daripada sebagian guru-guruku, kata Abdullah bin Syuaib ini ya. Guru bukan guru biasa, tapi mereka guru yang punya derajat yang tinggi di sisi Allah, disebut ahlul ghairah wal insaf. Dia berkata, kalau seandainya kita cukup dengan mengikuti adat, hukum adat, hukum yang dibuat manusia, hukum karena yang sudah menjadi hal yang lumrah bagi manusia, bukan mengikuti hukum syariat, la abtalna gawanina da'awi wa syahadat, berarti kita telah menyatakan tidak berlaku lagi aturan-aturan bagaimana ada dakwah, ada saksi dalam ilmu fikih tadi itu. Asal-asalan dah kita. Oh, kalau ada orang yang mencuri tadi itu nggak usah dipotong tangannya, diarak misalnya. Oh, kalau ada orang yang berzina tadi itu cukup dikawinkan aja supaya nggak rame-rame. Oh, kalau ada orang yang melakukan itu, alhasil ditinggalkan hukum daripada syariat, yang ditegakkan adalah hukum adat. Lah kalau sudah demikian, bukan kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Wa raja'na ilal urraf. Kalau perlu kita akan datang bukan cari saksi untuk menyelesaikan masalah, tapi kita mungkin cari dukun-dukun jin nanti. Tanya, siapa ini mencuri? Siapa ini yang membuat salah? Nanti dukun ini yang bisa menentukan nanti. Di kuku ini kelihatan si fulan. Di lepek ini kelihatan ini si fulan. Buyar dah itu da'awi, hukum da'awi, hukum syahadat tadi itu buyar semuanya. Wa ga'na fil inhiraf, dan akhirnya kita terjerumus. Kita keluar jalur nantinya. Nah kalau sudah demikian, kita semuanya tidak mengakui hukum syariat, dan kita akhirnya menjadi masuk ke dalam lembah kehinaan nantinya. Kalau sudah demikian, kita akan masuk apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu, tidakkah kamu menyaksikan kepada orang-orang yang mengaku bahwa mereka beriman bima unzila ilaik, dengan apa yang diturunkan kepada kamu daripada Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan daripada sebelum kamu, kitab dahulu, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf. Yuriduna an yatahakamu ila taghut, tapi mereka menghendaki mengangkat hukum kepada taghut, bukan kepada Al-Qur'an atau hadis atau kitab Allah. Wa qad umiru an yakfuru bih, padahal diperintahkan mereka untuk mengkafiri itu taghut. Wa yuridu syaitan an yudhillahum dhalalan ba'ida, sesungguhnya setan menghendaki menyesatkan mereka dengan sesat yang sangat jauh.
Lihat bagaimana Allah menerangkan ada orang yang mengaku beriman dengan Al-Quran hadis, mengaku beriman dengan kitab-kitab suci, tapi mereka tadi itu hukumnya bukan kepada Al-Quran dan hadis, tapi kepada taghut. Apa pengertian daripada taghut? Ya hukum adat ini. Mereka tidak kembali pada Al-Quran dan hadis, tapi hukum yang dibuat manusia, kesepakatan, undang-undang yang dibuat oleh manusia, ini taghut. Padahal kita harus kufur dengan taghut, kita kembali kepada Al-Quran, dan itulah setan caranya untuk menyesatkan kita. Taghut ada urfan, ada. Taghut itu ada yang sifatnya uruf, yang sudah dikenal, dan sudah ada sebut adat. Urfan dan adat ini ya hukum yang ada sekarang. Ahkamul badiyah, hukum yang dibuat oleh gobila-gobila suku-suku, hukum yang dibuat oleh golongan-golongan, hukum yang dibuat juga oleh orang-orang yang tidak mau dengan hukum Allah. Ini taghut ini adalah taghut. Bal hiya ainuha, bahkan ini ainut taghut. Dan ini sudah banyak sekali. Ini tidak sama sekali mengandung sedikit pun daripada hukum syariat kita. Alhasil sampai di sini disebutkan bahwa Ibn Hajar berkata, aku berharap aku ini punya harta dan punya orang-orang, maka aku akan biayai dan aku akan serang orang yang mempertahankan hukum taghut. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan hukum taghut yang disebut hukum adat tadi itu, undang-undang yang dibuat oleh manusia, dan ini akan menghasilkan mafasid, akan menghasilkan kerusakan-kerusakan yang sangat jelas. Di sini kita harus paham, sebagai orang Islam harus kita mengedepankan hukum Allah. Kemarin sudah diterangkan, hukum Allah ini ada wewenang yang dilakukan oleh setiap pribadi. Kalau kita kepada anak kita, wajib kita perintahkan untuk sholat, wajib kita perintahkan untuk pribadi kita melakukan sholat, puasa misalnya, atau kepada yang ada di bawahannya. Anak kita wajib, putri-putri kita harus tutup aurat, istri-istri kita harus tutup aurat. Kalau kita menjadi juragan, pegawai kita wajib diperintahkan sholat, wajib diperintahkan puasa, wajib ditutup aurat. Ada hukum yang tidak bisa dilakukan kecuali kepada pemerintah. Pemerintah yang harus menegakkan, seperti potong tangan pencuri, seperti had. Nah, itu pemerintah yang berwenang, tidak boleh pribadi yang melakukan. Qisas misalnya, itu pemerintah yang melakukan, tidak boleh pribadi yang melakukan. Ketika pribadi seseorang, kewajiban pribadi tadi itu tidak dilakukan, lebih mengedepankan hukum adat, lah ya apa? Di Pasuruan ini orangnya tidak ada yang pakai cadar, misalnya, nggak pakai jilbab, ya kita nggak enak, kita harus nggak, nanti akhirnya orang-orang bagaimana? Kita nggak sama dengan yang lainnya, berarti kita lebih mengedepankan hukum taghut daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjadi kepala rumah tangga, kita biarkan anak-anak kita misalnya terbuka auratnya,
olahraga pakai celana pendek misalnya, padahal Islam melarang, harus menutup auratnya. Itu peraturan ada di sekolahan itu dan ini. Kita protes sama sekolahan. Apa salahnya? Yang penting anak kita olahraga. Olahraganya atau yang dinilai atau pakaiannya. Maka kita lebih mengedepankan misalnya hukum adat. Aturan sekolahan ini berarti kita mengikuti tauhid. Kita mengikuti tauhid. Hukum adat yang lebih dikedepankan. Tidak benar demikian tadi ini. Demikian juga seorang direktur yang dia punya bawahan, dia membuat hukum tidak boleh sholat Jumat misalnya. Ini dia menjadi tauhid. Dia menjadi tauhid karena dia menyalahi hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegawai nggak boleh patuh dengan ajaran demikian ini. Pemerintah yang tidak menegakkan hukumnya syariat, dia akan menjadi tauhid nantinya. Dia akan menjadi tauhid. Kita akan bertanya, apakah ini orang yang dinyatakan percaya dengan Al-Quran yang tidak mengeterapkan hukum Al-Quran? DPR yang dia tadi itu menentukan hukum tidak sesuai dengan Al-Quran, membuat undang-undang tidak sesuai dengan Al-Quran. Hati-hati, Anda kalau tidak mengungkapkan sesuai dengan Al-Quran, kamu akan bisa membuat hukum tauhid nantinya. Bukankah harus mengikuti Al-Quran? Lah kok ngikuti tauhid? Padahal kita tidak boleh mengikuti hukum tauhid. Wa qad umiru an yakfuru bih. Mana mungkin kita akan meninggalkan hukum Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita harus menerima undang-undang demikian itu? Enggak bisa. Kita harus lebih mengedepankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kesalahan masing-masing tadi ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang akan ditanya iman. Jangan kamu yaz'umun annahum amanu. Mereka mengaku beriman dengan Al-Quran, tapi lebih mengedepankan hukumnya tauhid. Mereka mengaku beriman dengan kitab-kitab Allah, tapi mereka lebih mengedepankan hukum yang dibuat oleh manusia. Ini enggak benar. Karena itu hal yang demikian tidak boleh dilakukan oleh orang yang beriman. Semampu mungkin, sekuat mungkin, kamu tadi itu harus mempertahankan. Para DPR harus mempertahankan, pemerintah harus mempertahankan, kepala rumah tangga harus mempertahankan, pribadi harus mempertahankan sesuai dengan porsinya masing-masing. Sesuai dengan porsi masing-masing. Tapi kalau kita misalnya kita tegakkan hukum Allah, ini mencuri, kita potong tangannya, itu bukan wewenangnya kamu ya. Kamu juga melanggar. Kamu berarti juga melanggar. Angkat kepada pemerintahan yang tidak mau memotong tangannya, paham ya? Ya berarti pemerintah tadi itu lebih mengikuti hukum tauhid, dia akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh orang tadi itu tidak setuju dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dhalimun, ulaika humul fasiqun, ulaika humul kafirun. Malah kalau dia tadi itu tidak setuju dengan hukum Allah, menolak dengan hukum Allah, bisa kafir loh ya, bisa murtad nanti. Naudzubillah min dzalik. Kalau tidak melaksanakan hukum berarti itu adalah maksiat. Tapi kalau menolak, tidak setuju dengan hukumnya Allah, hati-hati, bisa murtad itu hukumnya. Jangan dibuat main-main ya. Jangan dibuat main-main. Karena itu ayo dikaji apakah hukum ini merugikan pemerintah, ataukah hukum Allah itu merugikan keluarga, merugikan perusahaan? Sama sekali tidak.
malah akan dijamin siapa menegakkan hukum Allah, maka di situ akan terjadi satu keadilan, keamanan dan ketentraman insyaallah bi qudratillah. Walau anna ahlat tuqa ahlal qula amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya orang penduduk satu daerah tadi itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan buka berkah dari langit dan bumi. Yang turun dari langit berkah, membuat sawah-sawah subur, membuat daerah-daerah tadi itu nyaman, ya. Yang keluar dari bumi juga berkah, menguntungkan, membuat manusia itu bahagia dan tentram. Tapi kalau memang tidak beriman kepada Allah, yang turun dari langit nanti akhirnya bencana, banjir, kemudian abu, macam-macam. Yang keluar dari bumi macam-macam, ada lumpur, nanti ada lahar, nanti ada gempa, ada macam-macam. Terjadinya berkah dari langit dan bumi. Itu adalah satu resepnya. Kita jadikan penduduk kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Wallahu a'lam. رعى الله من هما الفؤاد بحبها بديعة حسن مخجل للزواهر عزيزة وصف حار فيه أولو النهى من العارفين أهل الهدى والبصائر به هامت الأرواح في حال كونها مجردة عن كل جسم وحاصر ومن بعده مهما حداتها بذكرها حداة المطايا للربوع العوامر ومهما سرت من حيها سحرية من النسمات الطيبات العواطر ومهما سرى برق الحما في دجنات وغنت على الأغصان ورق الطوائر شهدت معاني حسنها وجمالها بروحي وجسمي تحت جنح الدياجري وسامرتها في خلوة أنسية بألطاف أسمر وخير مسامر ولذ لي التقريب منها وأشرقت على باطني أنواره وظواهري ويا طالما قبلتها والتزمتها وقد هجعت عين
الراقب المدبر كأن أويقة النزول بحيها معجلة من جنة في المصير ولله ما أحلى الوقوف بسوحها وأطيبه ما بين تلك المشاعر بوادي خليل الله ذي الصدق والوفاء بالرسل إبراهيم تاج الأكابر وقبلة أهل الدين من كل شاسعين ودان إليها فهي أم الحظائر وطلسم سر ذات رمز به اهتدى إليها رجال الحق من كل نظير ومنها هنا جذب القلوب وميلها ومنه مطار الروح من كل طير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفرت. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياؤنا ما نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر أنت المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي صلى الله على سيدنا محمد الفاتح رسول الله محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم المرء وحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلم وعين تبع الله رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان جل الله عبد يسوع من عبد الله وعلم الله عليه من السادة العظم بكم بمسالاتنا البعل والغيور مع أخواني ومع علي محمد مولى الدويلة والمقدم ثاني عبد الرحمن السقاب وسوق السكران ومن عليه وشاب وجد مال عبد الله الأسر أكبر والمخرج شوب باقي من سالم قد ما فاس عمر بن عبد الرحمن عطش الشاب الحداد
أحمد بن زين الحبشي ووصولهم وفروعهم ثم قد بالإشاء ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن مسلم طاهر وآخر الحبيب طاهر وعلي ثم إلى روح الحبيب ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم كافة الأولياء والصالحين كانوا حالة أرواحهم مما شرك خصوصا صاحب الحضر ما كانوا جعفر بن سقاف سلمان سقاف وسلم وبريم من حضر بين سابقا ولاحقا وشرب الكرام وشرك التوحيد وشرقوا بين وشربهم ووالدينا وليكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين أن الله تغشاهم برحمته وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن الله سبحانه وتعالى يعافينا ويعفو عنا ويرحمنا ويعذبنا ويصلحنا ويصلح أمور المسلمين ويهدينا وإياهم أجمعين ويكفينا وإياهم شر الظالمين شر الحاسدين ويقوي علينا وعليكم الإسلام والإيمان يحيينا عليهم وتوفنا عليهم بعد أمر طويل في طاعة وعافية وعلى هذه النية كلنا الصالحة ومن السلف ومن الآباء ومن الصالحون وصحب الوقت في هذه الساعة والمناسبة نويناه وما قصدنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله عليه وسلم.